Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Ketika kelompok 3 orang Shoyen meninggalkan gua gunung dan bertemu dengan dokter peri kecil, mereka mengetahui bahwa Luo Jin telah pergi. Pada saat yang sama, Zhou Tai dan Muling juga menerima berita bahwa aliansi alkemis telah mengirim berita. Namun, atas desakan Muling, mereka baru pergi setelah bertemu dengan Shoyen. Baihua dan si Kera Langit telah menerobos ke tingkat pengembalian asal setelah mengkonsumsi pil pemecah cermin dan esensi susu inti. Dokter peri kecil juga telah mencapai alam transformasi asal dengan bantuan esensi susu inti. Ini jelas sesuai dengan harapan Shoyen. Sekarang, setelah masalah esensi susu inti telah diselesaikan, yang perlu dilakukannya adalah kembali ke kota Qingyang dan memberi Lian Er esensi susu inti. Lian Er tentu akan baik-baik saja. Namun, Shoyen tidak berencana untuk kembali ke kota Qingyang. Shoyen menyerahkan sisa sumsum susu inti kepada Baihua. Ia memerintahkan Baihua untuk segera kembali ke kota Qingyang bersama dokter peri kecil. Sementara ia bersiap menuju hutan mapel api bersama Xiaoshuan untuk mencari Ye Honglian. Jika sebelumnya tujuannya datang ke lembah api terbakar hanya untuk mencari ramuan transformasi tubuh inti, maka sekarang, terlepas dari apakah statusnya sebagai tetua kehormatan lembah api terbakar, hubungan antara Xiaoshuan dan leluhur lembah api berkobar, atau niat membunuhnya terhadap aula hantu, semua faktor ini telah memaksanya untuk tetap tinggal di sini. Pada akhirnya, akan terjadi pertempuran antara lembah api berkobar dan aula hantu. Shoyen pasti akan campur tangan karena ini. Namun, sebelum itu, ia perlu memiliki kekuatan yang cukup. Api surgawi telah menjadi satu-satunya harapannya. Hanya dengan menemukan Ye Honglian, ia akan mampu memiliki kekuatan yang lebih besar. Dokter peri kecil jelas tidak setuju dengan keputusan Shoyen. Namun, di bawah bujukan Shoyen yang terus-menerus, dan fakta bahwa Lian Er adalah murid yang ditunjuknya, dia jelas bersikeras agar dokter peri kecil kembali apapun yang terjadi. Setelah beberapa kali berdebat, dokter peri kecil tidak punya pilihan selain setuju. Di sisi lain, si Kera Langit berencana pergi sendiri setelah melihat Shoyen. Menurut perkataannya, hanya ada hubungan yang menarik antara dia dan Shoyen. Setelah keluar dari reruntuhan, dia terus mengikuti Shoyen sepanjang jalan. Sekarang, saatnya baginya untuk pergi. Si Kera Langit mengungkapkan rasa terima kasihnya mengenai esensi susu inti dan pil pemecah cermin. Setelah itu, dia pergi sendiri. Hanya kelompok Shoyen yang beranggotakan 4 orang yang tersisa. Sehari kemudian, Baihua kembali ke kota Qingyang bersama dokter peri kecil untuk menyembuhkan Lian Er dari racunnya. Pada saat yang sama, Shoyen dan Xiaoshuan bersiap untuk menuju hutan mapel api. Shoyen sangat lega melihat dokter peri kecil dan Baihua bepergian bersama. Dengan kultivasi mereka saat ini, hampir tidak ada seorang pun yang dapat menandingi mereka di perbatasan barat daya. Bahkan jika mereka bertemu istana awan laut lagi, dengan kekuatan tempur Baihua saat ini dan boneka di tangan dokter peri kecil, tentu saja tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi mereka. Oleh karena itu, hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana Shoyen akan menuju hutan mapel api. Shoyen, Xiaoshuan, tetua pertama Li Chengsu, dan leluhur lembah api berkobar, semuanya hadir di aula besar lembah api berkobar. Setelah tidak bertemu selama beberapa hari, Li Chengsu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika dia merasakan aura yang terpancar dari tubuh Xiaoshuan. Pada saat yang sama, dia memikirkan fenomena aneh yang mengguncang seluruh lembah api berkobar beberapa hari yang lalu. Mungkinkah itu karena dia? Namun, hal itu tidak lagi penting. Saat ini, 2 orang di depannya adalah tetua kehormatan lembah api berkobar. Status mereka tidak jauh darinya, tidak peduli seberapa besar Shoyen dan Xiaoshuan meningkatkan kekuatan mereka. Itu adalah hal yang baik bagi lembah api berkobar. Kawan kecil, kau sudah memutuskan. Leluhur Fentian perlahan berdiri dari kursi utama. Tatapannya sedikit terkejut, tertuju pada Shoyen. Dia tidak pernah menyangka bahwa Shoyen akan memilih untuk mengambil resiko pada akhirnya. Dia berencana untuk melewati wilayah kedua sekte tersebut. Ini bukanlah keputusan yang baik. Jika mereka bertemu orang-orang dari kedua sekte tersebut di jalan, mereka mungkin tidak akan membiarkan mereka lewat begitu saja dengan persepsi publik saat ini terhadap Shoyen. Shoyen mengangguk berat saat mendengarnya. Dia tidak bisa mengambil jalan memutar yang panjang hanya karena dia harus melewati wilayah kedua sekte itu. Itu bukan gayanya. Terlebih lagi, wilayah kedua sekte itu sangat luas.
Selama peruntungannya tidak seburuk itu, dia tidak akan bertemu mereka. Paling-paling, dia hanya harus sedikit lebih berhati-hati. Terlebih lagi, dia saat ini memiliki raja asal bintang 8 seperti Xiaoshuan di sisinya. Selama lawannya bukan kaisar asal, menghadapi mereka tidak akan sulit. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun, ada satu hal yang harus kuingatkan padamu. Berhati-hatilah di sepanjang jalan. Bahkan jika kamu akhirnya mencapai hutan Maple Api, kamu tidak boleh ceroboh. Jika tebakanku benar, hutan Maple Api mungkin jauh lebih menakutkan daripada kedua sekte itu. Leluhur Fentian tidak mengatakan apapun lagi setelah berbicara sampai titik ini. Xiaoyan juga mengangguk dengan wajah serius. Setelah bertukar pandang dengan Xiaoshuan di samping, mereka berdua membungkuk kepada leluhur Fentian sebelum berjalan keluar dari lembah api berkobar. Setelah mereka berdua meninggalkan aula, Tetua Agung Li Chengsu mengalihkan pandangannya kembali ke leluhur Fentian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Lembah, kedua orang ini dan Anda, ucap Li Chengsu. Hahaha, tentu saja, aku harus mengurus keturunan teman lama. Di sisi lain, ketika Xiaoyan dan Xiaoshuan bergegas keluar dari lembah api berkobar, mereka bertemu lagi dengan Qin Yan di sepanjang jalan. Pada saat ini, Qin Yan tampaknya bersiap untuk meninggalkan lembah api berkobar juga. Ketika mereka berdua bertemu, mereka langsung berhenti. Saudara Qin Yan, apakah kamu bersiap untuk? Ucap Xiaoyan. Hahaha, aku sudah terlalu lama berada di sekte ini. Aku tidak bisa lagi menemukan lawan di sekte ini. Jadi aku berencana untuk keluar dan berlatih. Oh, bukan itu. Aku akui bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu, tetua kehormatan. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Xiaoshuan menimpali. Namun, tatapan Qin Yan jatuh pada Xiaoshuan dan dia bertanya dengan curiga. Senior ini pasti orang yang ada di tubuhmu sebelumnya kan? Aku pernah mendengar guruku menyebutkannya sebelumnya. Namun, dari apa yang aku lihat, ada beberapa perbedaan. Kekuatan senior lebih tinggi dari guruku. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen. Xiaoshuan telah kembali ke penampilan tenangnya yang biasa. Paling-paling, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Setelah tinggal di lembah api berkobar selama beberapa waktu, Xiaoyan tentu tahu bahwa Xuanhua adalah guru Qin Yan. Kultivasi yang dimilikinya adalah raja asal bintang 6. Jika sebelumnya, Xiaoshuan tidak akan dapat dibandingkan dengannya. Namun sekarang, semuanya sangat berbeda. Segera setelah itu, Qin Yan dan Xiaoyan terbang keluar dari lembah api berkobar bersama-sama. Hampir pada saat yang sama, di kota tak berujung yang pernah didatangi Xiaoyan untuk pertama kalinya, seorang lelaki tua berjubah putih juga telah tiba. Setelah mendengar tentang tetua kehormatan muda dari lembah api berkobar yang disebutkan oleh banyak orang di kota itu, ia bergerak dan dengan cepat terbang ke arah lembah api berkobar. Setelah meninggalkan lembah api berkobar, perjalanan Xiaoyan berjalan lancar. Dalam 2 hari, mereka telah memasuki wilayah sekte boneka surgawi. Menurut perkiraan mereka, selama tidak ada kecelakaan, mereka akan dapat mencapai hutan Maple Api dalam waktu seminggu. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan dan Xiaoshuan mengikuti prinsip untuk tidak menonjolkan diri. Selain tergesa-gesa di sepanjang jalan, mereka tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Untuk menghindari kemungkinan masalah, mereka harus berjalan melewati beberapa kota yang mereka lewati. Oleh karena itu, mereka berdua dengan selamat melewati wilayah sekte boneka surgawi 2 hari kemudian. Meskipun prosesnya agak rumit, setidaknya jauh lebih aman. Dengan metode ini, Xiaoyan dan Xiaoshuan seharusnya dapat mencapai hutan Maple Api dengan sangat cepat. Apakah api surgawi ada di sana atau tidak? Mereka akan mengetahuinya hanya dengan sekali lihat. Wilayah sekte 10.000 kalajengking relatif lebih sunyi. Pada saat yang sama, wilayah itu juga lebih liar. Segala sesuatu di sini dipenuhi dengan aura liar dan pembunuh. Di bawah kekuasaan sekte 10.000 kalajengking, hanya yang kuat yang selamat. Tidak ada konsep tentang yang lemah yang selamat. Oleh karena itu, mereka yang mampu datang ke sini selain binatang ajaib dengan kekuatan tempur yang kuat adalah orang-orang dengan kultivasi yang sangat kuat. Singkatnya, mereka yang mampu bertahan hidup di sini bukanlah orang baik. Kota kuno yang besar itu dibangun di padang pasir. Tembok kota yang sedikit lapuk membuat orang-orang merasakan perubahan. Saat angin bertiup, kerikil akan tersapu menyebabkan wajah orang-orang sakit. Di luar gerbang kota, ada 2 orang yang mengantri untuk memasuki kota. Di gerbang, ada orang-orang yang secara khusus memungut biaya yang diperlukan untuk memasuki kota. Selain sejumlah kecil anak muda yang datang untuk berlatih, orang-orang lainnya yang memasuki kota pada dasarnya adalah orang-orang yang hidup dengan menumpahkan darah pada bilah pedang mereka setiap hari. Sebagian besar dari mereka adalah tentara bayaran, dan sejumlah kecil dari mereka adalah pengembara tunggal.
dibandingkan dengan yang pertama. Yang terakhir membuat orang merasa bahwa mereka lebih berbahaya. Dengan cepat, tibalah giliran Xiaoyan dan Xiaoshuan. 100 batu roh per orang. Suara yang agak tajam keluar dari mulut seorang pria kurus di depannya. Suara itu membuat tangan Xiaoyan yang baru saja menyentuh cincin penyimpanannya berhenti sebentar. Dia mengerutkan kening dan melirik pria itu. Melihat ekspresi dingin pria itu, dia dengan ragu-ragu memindahkan 200 batu roh ke dalam cincin penyimpanan pria itu. Sebelumnya, orang-orang itu jelas telah membayar 50 batu roh ketika mereka memasuki kota. Tetapi ketika sampai pada mereka, jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, mengapa Xiaoyan menyerahkan batu-batu roh itu dengan mudah? Meskipun sekarang dia tidak kekurangan batu roh, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia ambil sebanyak yang dia inginkan. Setelah membayar batu roh, Xiaoyan bertukar pandang dengan Xiaoshuan di sampingnya. Mereka segera mengangkat kaki dan berjalan memasuki kota. Berhenti. Namun, saat mereka berdua berjalan melewati bagian depan pria kurus itu, pria itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menghentikan mereka berdua. Pada saat yang sama, alis Xiaoyan berkerut. Ketidaksenangan di hatinya berangsur-angsur menjadi lebih padat. Ini pertama kalinya kalian berdua datang ke wilayah sekte 10.000 kalajengking kan? Suara tajam itu terdengar lagi, dan sosok lelaki kurus itu muncul di depan Xiaoyan. Dia memandang dua orang di depannya dengan jijik. Apa saranmu? Ucap Xiaoyan. Benar juga. Kalau begitu, aku akan mengambil 100 batu roh lagi masing-masing. Dengan itu, wajah Xiaoyan langsung berubah dingin. Namun, pria kurus itu nampaknya sudah terbiasa dengan ini. Dia mencibir dan berkata, "Bocah, kau bahkan tidak tahu cara menghargai bantuan. Aku mengambil batu rohmu demi kebaikanmu sendiri. Kalau tidak, saat kau memasuki kota, kau akan dikuliti sampai bersih dan digantung untuk dijual. Jadi, jika kau tidak ingin mati, lebih baik kau patuh menyerahkan batu roh itu kepadaku." Dengan suara tegas, aura seorang ahli pengembalian asal tahap awal terpancar dari pria kurus itu. Seketika, ekspresi banyak orang dalam kelompok di belakangnya berubah. Meskipun kata-kata pria kurus itu menyebalkan, kekuatannya tidak lebih lemah dari kebanyakan orang yang hadir. Seperti kedua pendatang baru itu hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan amarah mereka. Jadi, menurut apa yang kau katakan, seseorang harus memiliki kultivasi pengembalian asal untuk memasuki kota itu. Xiaoyan mengabaikan aura dalam tubuh lelaki kurus di depannya. Ia hanya membuka mulutnya pelan. Ketika lelaki kurus itu mendengar ini, senyum di wajahnya menjadi semakin ganas. Nah, kau benar. Jadi, sebaiknya kau serahkan batu roh itu dengan patuh. Suara tawa tajam terdengar lagi. Pada saat yang sama, tangan lelaki kurus itu meraih kerah baju Xiaoyan. Namun, sesaat kemudian, terdengar suara ledakan teredam. Sebelum orang-orang yang hadir sempat bereaksi, lelaki kurus itu yang beberapa saat lalu masih bersikap angkuh, diinjak oleh Xiaoyan yang berjubah hitam di detik berikutnya. Seluruh tubuhnya kesulitan bergerak. Aku hampir lupa bahwa jauh lebih mudah menghadapi orang sepertimu dengan tangan kosong daripada dengan uang. Ucap Xiaoyan. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan suara samar, dia perlahan berjalan ke kota dengan Xiaoshuan di sampingnya, di depan mata orang-orang di sekitarnya yang tercengang. Setelah memasuki kota, Xiaoshuan tiba-tiba melengkungkan bibirnya dan berkata kepada Xiaoyan, "Mendominasi." Xiaoyan tak kuasa menahan senyum saat mendengarnya. Ia melihat sekeliling dan berkata sambil berjalan, "Lingkungannya sekarang sudah berbeda. Cara orang mendapat masalah secara alami harus berubah. Saat berhadapan dengan orang-orang seperti ini, penalaran tidak akan berhasil. Jika membiarkan mereka mengambil uang, mereka akan semakin serakah. Hanya dengan tinju dapat membuat mereka mengerti." Keduanya tersenyum saat mereka perlahan berjalan ke arah selatan kota. Sepanjang jalan, selain angin dan pasir, hanya ada lingkungan yang berasap dan berkabut. Mereka bahkan bisa melihat adegan pertempuran yang hebat. Darah memenuhi udara, pedang menyala, dan Origin Ki melesat keluar. Namun, tidak ada yang menganggapnya aneh. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Dibandingkan dengan tempat lain, tempat ini hanyalah api penyucian bumi. Tidak ada aturan, tidak ada perintah, dan tidak ada sanksi. Jika Anda ingin bertahan hidup di sini, Anda harus mengepalkan tangan dan menjatuhkan semua orang di depan Anda. Ini karena Anda tidak tahu bahwa seseorang di depan Anda mungkin tiba-tiba menusuk Anda dengan pisau di detik berikutnya. Tidak perlu saling mengenal, tidak perlu bermusuhan, dan tidak perlu alasan apapun. Namun, sepasang tatapan terkejut tiba-tiba mendarat pada mereka berdua dari jarak yang dekat di belakang mereka. Tepat saat Xiaoyan dan Xiaoshuan hendak meninggalkan kota. Bocah itu. Hahaha, ini benar-benar kasus di mana musuh bertemu di jalan sempit. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Gara-gara dia,
rencana kita jadi hancur dan kita ditegur oleh tetua agung. Karena kita bertemu dengannya hari ini, tentu saja kita harus membalas dendam. Dan untuk bonekaku, kali ini aku pasti akan membunuhnya. Aku akan memurnikan bajingan itu dan mengubahnya menjadi boneka baruku. Ada sedikit keterkejutan di mata beberapa dari mereka ketika mereka melihat Shoyan muncul di tempat ini. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi niat membunuh yang sangat dingin. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Jika tatapan bisa membunuh, kemungkinan besar Shoyan sudah mati 1000 kali. Semua itu berkat Shoyan, sehingga mereka gagal dalam misi mereka. Sekarang, setelah mereka melihat pelakunya lagi, mereka tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Shoyan dan Xiaoshuan terbang di udara di padang pasir yang tandus. Suara angin yang berembus terus-menerus bersiul di samping telinga mereka. Setelah keluar dari kota, mereka berdua terbang ke arah selatan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka tidak berhenti sejenak pun di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, sekelompok yang berjumlah 6 orang dengan cepat mengejar di belakang mereka berdua di ujung pandangan mereka. Leluhur, kita sudah meninggalkan kota selama hampir 2 jam. Apakah kita masih akan membiarkan mereka terus mengejar kita? Di langit, Shoyan melengkungkan bibirnya dan tersenyum seraya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Mereka telah menemukan keberadaan makhluk-makhluk mirip tikus yang membuntuti mereka sebelum mereka meninggalkan kota. Namun, mereka telah memancing mereka keluar agar tidak menimbulkan terlalu banyak keributan. Sekarang, sudah saatnya untuk menghadapi mereka. Kalau begitu, mari kita habisi mereka bersama-sama. Kita tidak mungkin membiarkan mereka mengikuti kita sampai akhir, jawab Xiaoshuan sambil tersenyum tipis. Mereka berdua yang sedang terbang cepat ke depan juga berhenti. Mereka menoleh dan melihat ke kejauhan. Dengan kekuatan spiritual mereka yang sangat besar, mereka berdua dapat dengan jelas merasakan beberapa aura yang dengan cepat mendekati mereka. Sesaat kemudian, sekelompok 6 orang muncul di depan mata Shoyan dan Xiaoshuan. Di antara ke-6 orang itu, ada 5 orang tua dan 1 orang muda. Ketika mata Shoyan menyapu mereka, dia segera menemukan bahwa 4 dari mereka adalah 4 tetua lembah timur yang dia temui dalam perjalanan ke klan Fang saat itu. Tidak disangka, mereka benar-benar akan bertemu lagi. Dengan kata lain, ke-6 orang ini seharusnya berasal dari sekte boneka surgawi. Tidak disangka, ternyata ada orang dari sekte boneka surgawi di wilayah sekte 10.000 kalajengking. Mungkin saja, mereka kesini untuk membicarakan aliansi dengan sekte 10.000 kalajengking. Mereka benar-benar cepat. Shoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia memikirkan situasi terkini di lembah api berkobar. Ekspresi di mata Xiaoshuan juga menjadi tegas. Dari kelihatannya, kalian berdua seharusnya sudah menemukan kami sejak lama. Ketika sekelompok orang itu mendekat, lelaki tua di tengah yang belum pernah ditemuinya sebelumnya segera menatap Xiaoshuan. Dibandingkan dengan Shoyan, Xiaoshuan memberinya rasa ancaman yang lebih besar. Dan dari kelihatannya, mereka berdua tampaknya telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Kami berdua tidak tahu harus berkata apa saat melihat kalian semua mengikuti kami dengan keramahan yang luar biasa. Tentu saja, kami hanya bisa membawa kalian semua ke sini. Jika kalian semua punya sesuatu untuk dikatakan, silahkan katakan di sini. Aku yakin tidak akan ada yang tahu, ucap Shoyan sambil tersenyum. Tetapi senyumnya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Karena orang-orang ini berasal dari sekte boneka surgawi, tentu saja tidak perlu bersikap sopan dan dia akan langsung membunuh mereka. Nah, jangan terlalu sombong. Terakhir kali, kamu hancurkan rencana sekte boneka surgawiku dan bahkan menghancurkan bonekaku. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya dengan bunga. Dengan suara gemuruh, tubuh keempat lelaki tua itu bergetar. Aura seorang ahli transformasi asal segera terpancar. Pada saat yang sama, 3 dari mereka melambaikan lengan baju mereka. Cincin spasial mereka berkedip saat 3 boneka muncul. Ketiga boneka itu setara dengan ahli pengembalian asal tingkat menengah. Ditambah, dengan kerjasama keempat lelaki tua itu, kecakapan bertarung mereka setara dengan ahli pengembalian asal tingkat akhir. Pada saat ini, Xiaoshuan tiba-tiba melangkah maju. Sebuah aura mengerikan juga muncul. Raja asal. Ekspresi keempat lelaki tua itu langsung berubah saat melihat siapa orang itu. Hahaha, tidak heran. Kalian berdua dapat mendeteksi jejak kami dengan jelas, meskipun kami berada sangat jauh. Jadi begitulah adanya. Aku tidak menyangka akan ada ahli raja asal di sisimu. Kalau begitu, apakah kau pendukung teman muda ini? Lelaki tua lainnya di seberang tertawa pelan saat Xiaoshuan memperlihatkan kultivasi raja asalnya. Ia melangkah maju 2 langkah, dan sepasang mata tua yang teduh menatap Shoyan. Setelah itu, tatapannya tertuju pada Xiaoshuan di sampingnya.
Jika memang begitu. Sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya. Tak lama kemudian, sebuah figur berwarna perak cemerlang muncul di hadapan lelaki tua itu. Itu adalah boneka lainnya. Aku, Guan Ao, dan ini bonekaku, Po Chun. Dia juga seorang raja asal. Jika kau bertindak, Po Chun akan menjadi lawanmu. Wajah lelaki tua itu tenang dan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah karena Xiaoshuan adalah raja asal. Di sisi lain, keempat tetua lembah timur juga melemparkan tatapan tajam mereka ke arah Shoyan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka, tentu saja mereka tidak perlu takut pada apapun. Sepertinya masalah ini jauh lebih merepotkan daripada yang kita duga. Xiaoshuan sedikit mengernyit. Ya, lelaki tua ini sudah setengah langkah memasuki alam raja asal. Kultivasinya tidak dangkal, ditambah dengan bonekanya, akan lebih sulit untuk menghadapinya. Keempat orang ini mudah dihadapi, tapi ada satu di sana. Dia sama sekali tidak berbicara atau bergerak. Aku bahkan tidak bisa melihat kultivasinya dengan jelas. Dia pasti punya sesuatu yang bisa mengisolasi auranya agar tidak terdeteksi. Kita hanya perlu berhati-hati. Shoyan mengangguk. Pandangannya beralih dan sekali lagi kembali ke empat lelaki tua dari lembah timur. Masalah terakhir kali tidak dapat dipertimbangkan. Namun, karena dia bertemu mereka lagi hari ini, keempat orang ini harus mati. Dengan pemikiran ini, Shoyan tidak ragu lagi. Dalam sekejap mata, dia melesat maju. Ruang di sekitarnya segera terdistorsi, dan sosoknya muncul di depan empat lelaki tua dari lembah timur. Dia mengepalkan tangannya di udara, dan api surgawi yang menyala-nyala segera mengembun menjadi penguasa api raksasa yang menghantam keempat orang di depannya. Segera setelah itu, suara keras logam yang berbenturan tiba-tiba terdengar, dan gerakan menghancurkan penguasa Swan itu juga berhenti. Melihat lebih dekat, gerakan itu diblokir oleh boneka itu. Detik berikutnya, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Shoyan mendengar ledakan sonik udara yang terkoyak. Sebuah tinju baja juga muncul dalam sekejap mata di samping kepalanya. Kemudian, tinju itu dengan kejam melewati kepala Shoyan dan seluruh sosoknya menghilang. Sebuah bayangan. Melihat pemandangan ini, keempat lelaki tua lembah timur tiba-tiba merasakan jantung mereka menegang. Mereka mendongak dan melihat sosok Shoyan muncul di atas kepala boneka di depan mereka. Penguasa Swan di tangannya menghantam dengan keras, mengincar kepala boneka itu. Namun, kali ini, di ruang di depannya, boneka lain muncul lagi. Tinjunya berhadapan langsung dengan penggaris api milik Shoyan. Kekuatan pukulan yang mengerikan menghalangi penguasa Swan. Dan sisa kekuatan pukulan itu membuat tangan Shoyan yang memegang penggaris besar mati rasa. Namun, tinju boneka itu juga rusak parah akibat serangan Shoyan. Sebelum Shoyan sempat bergerak lagi, boneka lain di belakangnya menerkamnya lagi. Pada saat yang sama, keempat lelaki tua lembah timur juga bergerak, bersiap untuk mengalahkan Shoyan bersama-sama. Pertarungan sengit telah dimulai. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.